Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia. Hari ini kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan secara khusus dalam Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Dalam Injil ini dikisahkan tentang dua tokoh, yaitu orang yang kaya raya dan Lazarus si miskin itu. Dalam kehidupan di dunia ini dan juga di akhirat digambarkan bagaimana di dunia ini orang kaya raya itu hidup berkelimpahan di dalam materinya, dan yang Lazarus hidup miskin, bahkan makan pun ia sulit untuk mendapatkan, menunggu belas kasih dari orang lain. Kemudian kedua tokoh ini, Lazarus dan si kaya raya ini, mereka meninggal dan mereka hidup di akhirat. Di akhirat mereka hidup yang berbeda dari dunia ini. Si miskin Lazarus hidup dalam sukacita karena ia hidup bersama Bapa Abraham. Sedangkan orang yang kaya raya ini hidup di akhirat, dia menderita. Nah, apa pesan Injil hari ini kepada kita? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang boleh kita petik yang menjadi pesan bagi kita sekalian dari kisah Injil hari ini. Yang pertama, hidup kita diberikan talenta, bakat, kemampuan, serta semua hal yang terberi bagi kita. Mari kita pergunakan hal itu untuk memuliakan Tuhan, untuk membantu sesama kita. Jika kita tidak memiliki materi yang berkelebihan, kita masih mempunyai waktu untuk sesama. Kita masih mempunyai hal-hal lain untuk kita berikan yang bisa bermanfaat bagi orang lain, orang di sekitar kita. Kesempatan, waktu, mendengarkan, menolong sesama, apapun yang terberi kita, kita berikan untuk sesama, sehingga orang yang menderita, mereka boleh terbantu di dalam hidupnya. Yang kedua, kita senantiasa tidak acuh tak acuh. Kita jangan apatis terhadap orang di sekitar kita yang menderita. Kita harus peduli, kita harus tergerak, kita harus membantu mereka, kita harus mendoakan mereka, kita harus mengupayakan, menolong apapun yang kita bisa. Karena mereka senantiasa berkekurangan, baik orang yang ada di dekat kita maupun orang yang senantiasa baru kita jumpai. Karena mereka butuh kepedulian untuk dibantu. Apalagi mereka yang sudah datang kepada kita untuk meminta bantuan, maka selayaknya kita peduli kepada mereka. Dan yang ketiga, yakni di dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa ada kesaksian Musa, para nabi dan orang-orang pilihan, yang dikisahkan bagaimana orang kaya itu tidak mendengarkan kisah-kisah atau pesan-pesan nilai-nilai universal dari Tuhan yang harus dilaksanakan, sehingga ia senantiasa mendapat hukuman. Nah, kita di sini ada pesan-pesan para nabi, kisah orang-orang pilihan, sabda-sabda Tuhan yang seharusnya kita laksanakan di dunia ini, sehingga bisa menjadi pedoman, menjadi arahan bagi kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat di dalam kehidupan ini. Mari kita punya ajaran-ajaran Tuhan, sabda-sabda Tuhan yang harus kita laksanakan, sehingga kita bisa boleh mendapat kerahiman Tuhan, menjadi bekal, menjadi hal yang sangat mendukung kita di dalam kehidupan di dunia ini, maupun apa yang menjadi petunjuk untuk kehidupan akhirat nanti. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menjadi orang yang bijak dan kritis untuk menghadapi kehidupan dunia ini, sehingga kita boleh tahu apa yang harus kita berikan, mana yang tidak boleh kita lakukan di dunia ini, dan apa yang harus kita hindari, sehingga kita boleh diselamatkan di dunia ini, maupun kita di dunia nanti, di dunia akhirat, kita boleh hidup sukacita seperti si miskin tadi, kita hidup bersama Bapak Abraham dalam pangkuan surgawi yang diberkati. Saya percaya kita semua boleh diberkati. Mari kita gunakan apa yang kita terima, dan kita senantiasa boleh peduli dengan sesama, serta kita boleh aktif mendengarkan sabda Tuhan, kesaksian Musa, para nabi dan orang-orang pilihan, sehingga hidup kita menjadi terberkati. Semoga demikian. Amin.